Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang luka ulama atas puisi Fadli sudah bergabung Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Romahur Muzi langsung dari kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Selamat sore Mas Romi. Selamat sore, Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Romi, Anda juga membalas 2 hari lalu kalau tidak salah, dan ini juga menanggapi banyak kalangan yang mengkritik puisi dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dan Anda juga termasuk yang mempertanyakan sosok kau, walaupun sudah dijawab ya melalui Twitter dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Apa tanggapan Anda atau paling tidak dari puisi yang Anda buat ini sebagai balasan ini? Yang pertama kan memang menunjukkan bahwa mereka ini belum berkuasa saja sudah begitu adabnya kepada para ulama. Bagaimana kalau nanti berkuasa? Pertama, mereka menolak ijtima yang jelas-jelas dilakukan sedemikian rupa sampai kemudian istilahnya kata Pak Usama Hisham, Ketua Umum Parmusi, menggebrak meja. Kemudian yang kedua, mereka melukai ulama dengan perilaku-perilaku yang manipulatif, dan terakhir ini yang dilukai adalah ulama paling sepuh yang di lingkungan Nahdlatul Ulama paling dihormati, yaitu Kiai Maimun Zubair. Beliau adalah penasehat atau mustasyar pengurus besar NU. Usianya sudah 91 tahun. Jadi kira-kira Fadli belum lahir, itu Kiai Maimun itu sudah malang melintang di dunia politik. Nah, ketika dia menyebut Kiai Maimun dengan kata kau, itu saja sudah melukai warga NU. Apalagi disebutkan di situ kau begal. Dia boleh mengklarifikasi dengan Twitter yang dicuitkan kepada Pak Lukman Saifuddin. Tetapi problemnya adalah dia di situ juga mesti membaca kembali puisi yang ditulisnya, bahwa maklar doa yang disebutnya sebagai kacung maklar dan bandar itu semuanya sudah ditulis. Jadi kau di situ memang yang dia maksudkan adalah Kiai Maimun Zubair. Apa yang dia lakukan ini bagi sebahagian besar warga NU tentu adalah sebuah penistaan kepada ulama, dan ini untuk kesekian kalinya. Setelah kemudian juga kemarin ketika ketika Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan selamat Hari Natal pada bulan Desember, diedit dengan baju Santa Claus oleh pendukung-pendukung 02 juga. Ini kan menunjukkan bahwa adab atau su'ul adab itu sesungguhnya mereka lakukan. Dan mereka ini kan terus memanipulasi. Jadi saya melihat ada kekecewaan yang berkelanjutan. Mereka berharap doa Kiai Maimun yang pernah dipanjatkan ketika menerima Pak Prabowo beberapa bulan yang lalu itu berlanjut kepada dukungan. Ternyata hasil ijtihad politik Kiai Maimun Zubair diberikan kepada Pak Joko Widodo. Jadi kalau kemudian hari ini mereka marah, ya itulah ekspresi kemarahan dalam bentuk puisi itu. Mbah Mun sendiri atau mungkin ulama-ulama lain, terutama juga kalangan dari Nahdlatul Ulama sendiri, sudah tahu belum perihal puisi dari Fadli Zon ini? Perlahan tapi pasti mereka mulai membacanya, dan saya juga mengikuti secara seksama banyak aktivis-aktivis NU yang sudah mulai menyampaikan keberatan secara terbuka. Mulai dari Mbak Alisa Wahid, Putri Gus Dur, kemudian Pak Menak sendiri, Pak Lukman Saifuddin, saya lihat juga Saudara Zuhairi Misrawi misalnya selaku intelektual muda NU, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa disebutkan. Beberapa yang saya terima selama saya beberapa hari terakhir ini berkeliling ke Jawa Barat juga menyampaikan kekesalannya sedemikian rupa para ketua cabang-cabang NU ketika kemudian saya bacakan, karena kan di antara mereka ada yang tidak bertwitter riak begitu, sehingga memang mereka tidak mengikuti secara seksama. Ketika mereka mendengar bacaan puisi itu mereka betul-betul marah. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja, kalau memang mereka bukan santri, janganlah kemudian merendahkan para ulama begitu. Saya juga berkali-kali mengingatkan kalau mereka mau menerjemahkan apa yang terjadi dengan doa Kiai Maimun, belajarlah dulu bahasa Arab. Kalau belum belajar nahwu sorof, jangan coba-coba menerjemahkan, karena nanti yang terjadi seperti ini. Sebuah gorengan yang tidak perlu meriuh rendahkan jagat dunia maya, padahal itu karena ketidaktahuan dan karena mereka memang bukan santri. Dan saya selalu juga mengatakan, hentikanlah membawa-bawa agama, membawa-bawa ulama, kalau memang di sana sendiri masih bermasalah dengan ulama dan dengan kualitas kehidupan keagamaannya begitu. Oke, Mas Romi, tahan sebentar, kita harus jeda, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan sesaat lagi usai jeda berikut ini di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan dengan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Romahur Muzi. Mas Romi, kalau kita lihat dari Twitter berbalas antara Pak Lukman Hakim Saifuddin dan juga Fadli Zon mengatakan bahwa kau ini yang dimaksud adalah bukan
Kiai Haji Maimun Zubair, tetapi juga ada kekuatan-kekuatan maklar doa di belakang itu yang menjadi maklar doa. Anda merasa tersinggung tidak? Nggak apa-apa, kalau yang disinggung itu saya, itu biasa, namanya juga anak muda. Tetapi kalau yang disinggung Kiai paling sepuh, itu kan sudah luar biasa keberaniannya. Adabnya itu di mana, begitu loh. Ini saya sekali lagi tekankan, ini belum berkuasa, bagaimana kalau berkuasa. Tetapi bagi kami, pendukung paslon 01 Pak Jokowi, ini kan semakin meneguhkan. Sebenarnya siapa yang membela ulama, siapa yang menista ulama. Nah, kemudian yang kedua, ini akan mengkompakkan seluruh elemen warga Nahdliyin bahwa salah apabila warga Nahdliyin berada di sana karena sudah nyata-nyata terbukti bahwa pasangan calon 02 ini pendukung-pendukungnya model kayak Fadli begitu. Bagaimana warga Nahdliyin bisa kerasan kalau kemudian orang-orang yang diperkirakan akan mendampingi Pak Prabowo kalau nanti menang modelnya seperti Fadli. Itulah kenapa saya selalu tegaskan kalau mau melempar segala macam bentuk isu, mestilah menakar dan mengukur apa dampaknya. Ini hanya akan memancing kemarahan, karena sebahagian, tadi saya baru saja pulang bertemu dengan seluruh Majelis Wakil Cabang NU se-Jakarta Barat dan Utara, termasuk Komandan Banser. Mereka marahnya sudah luar biasa begitu. Tapi kan saya kemudian selalu mengatakan inilah bahagian dari politik dan ujian kedewasaan kita. Ini akan juga memberikan kepada pemirsa dan pemilih bagaimana sih sebenarnya mereka menilai pemimpin-pemimpin yang dikatakan terus tampil di televisi. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa sebaiknya ke depan Pak Fadlizon yang terhormat, Wakil Ketua sesama anggota kita di DPR, bijaklah di dalam menyampaikan kata-kata. Karena Bapak itu Wakil Ketua DPR, artinya mewakili sebagian rakyat yang dikonstitueni dia. Karenanya janganlah membuat kericuhan lagi dengan berbagai insinuasi-insinuasi yang memancing kemarahan warga-warga yang intelektualnya barangkali mungkin jauh di bawah Pak Fadlizon yang katanya lulusan luar negeri dan LSI itu, tetapi kemudian mereka memiliki kecintaan kepada ulama yang luar biasa begitu. Mas Romi, apakah dengan demikian, dengan apa yang disampaikan oleh Fadlizon melalui puisinya, ini justru malah memperkuat dukungan Nahdlatul Ulama di basis-basis NU di bawah ini yang kabarnya beberapa waktu terakhir ini masih terpecah, justru menjadi solid karena puisi ini, jadi mendukung pasangan yang juga ada di kubu Anda begitu di 01. Jelas, kenapa Mbak Alisa Wahid yang sama sekali tidak pernah tertarik dengan politik, Putri Gus Dur, itu memberikan kritikan yang sangat tajam. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Nahdliyin yang selama ini tidak aktif di dalam politik sekalipun merasa terusik dengan statement Fadli ini. Bayangkan dengan orang-orang Nahdliyin yang memang sudah ada di politik. Dan saya dalam 7 hari terakhir berkeliling Indramayu, Cirebon, Subang, Kerawang, Purwakarta, tadi Jakarta Barat dan Jakarta Utara, mendengarkan warga-warga Nahdliyin menyampaikan kemarahannya begitu. Jadi apa yang disampaikan saudara Fadli ini memang justru mengukuhkan soliditas Nahdliyin ke dalam paslon 01 begitu. Dan kalau kita lihat respons mereka di bawah luar biasa. Hanya kan mereka kan tidak main Twitter, tidak main Instagram. Kemarahan mereka ini seperti yang kemarin saya terima dari seorang kiai di Subang, di Gelari Maung, Bandung, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah, luar biasa dia marahnya apa, saya kirim Banser Gus ke sana untuk gepukin si Fadli begitu. Sampai seperti itu begitu. Tetapi kan sebagai pemimpin kita harus meredam mereka dan menyatakan Kiai inilah politik. Tapi kan dengan begini kita jadi tahu kualitas orang-orang yang mengatakan diri sebagai pemimpin itu. Dan kita semakin dibukakan matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang paslon inilah yang betul-betul menghormati dan menghargai ulama. Sementara di sana ulama hanya dimanipulasi untuk diambil saja labelnya begitu. Ya, tapi tidak sampai turun ke jalan nih Mas ya? Karena ulama ini merasa dinistakan begitu ya? Setiap bertemu dengan seluruh fungsionaris pengurus cabang NU, Banser dan yang lain sebagainya, saya selalu meredamnya. Moga-moga mereka bisa teredam. Baik. Terima kasih Ketua Umum P3 Romahur Muzi atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang luka ulama atas puisi Fadli sudah bergabung Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Romahur Muzi langsung dari kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Selamat sore Mas Romi. Selamat sore, Assalamualaikum Wahyu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Romi, Anda juga membalas 2 hari lalu kalau tidak salah, dan ini juga